Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Devon. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Saat ini ada tatapan yang sangat tegas di mata Xiaoyan dan darah yang dimilikinya saat itu mendidih dalam tubuhnya, bersamaan dengan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menatap langit di luar, menahan keinginan untuk mengobrol dengan semua orang. Kemudian dia bertanya kepada Long Yi. Long Yi, apakah Anda siap? Iya. Long Yi mengangguk seperti ayam yang mematok nasi. Baiklah kalau begitu. Xiaoyan mengambil cangkir teh, menyesapnya dan terkekeh. Para leluhur, kakak laki-laki, Kier, Zeni, Muer, saudara-saudara. Hari sudah mulai malam. Long Yi dan saya harus pergi. Semakin cepat saya sampai di sana dan mengetahui lebih banyak tentang situasinya, semakin yakin saya. Mendengar ini, semua orang mengepakkan tangan dan menyemangati Xiaoyan. Tunggu. Jenny masih tenggelam dalam kegembiraan atas persetujuan Xiaoyan. Namun tiba-tiba mendengar Xiaoyan hendak keluar dan buru-buru berkata, untuk membingungkan aliansi bayangan, sebaiknya Anda menekan aura Anda hingga ke bintang 4 akhir sebelum masuki lorong. Ya, Nona, masih teliti. Ini akan membantu dalam menangani pembunuhan berikutnya oleh aliansi bayangan. Xiaoyu mengagumi perhatian Zeni. Oke. Xiaoyan mengangguk. Saudaraku, karena keterbatasan jalan, kami tidak akan membawa Anda ke sana. King Huran melangkah maju dan memeluk Xiaoyan erat-erat, lalu menepuk lengan Xiaoyan dan berkata dengan percaya diri. Tapi saya percaya bahwa Anda akan menjadi legenda di Gua Darah Pembantaian. Kami semua percaya. Xiaoyan memimpin dan tertawa keras. Ya, saya juga percaya. Long Yi, ayo pergi. Xiaoyan menatap semua orang dalam-dalam, seakan ingin mengukir senyum semua orang di dalam hatinya. Lalu dia menarik Long Yi dan terbang menjauh. Dengan bantuan teleportasi lubang cacing, tidak butuh waktu banyak untuk meninggalkan Xiao Mansion dan melangkah ke lorong menuju ilusi hutan Jusi. Namun dalam waktu singkat ini, serangkaian pesan rahasia telah terkirim. Di aula Istana Obat, setelah mendengarkan laporan itu, kepala Balai Alkimia menyipitkan matanya, mengetuk meja dengan jarinya dan berpikir keras. Selama 50 tahun, tidak ada berita tentang Xiaoyan. Saya pikir anak itu takut dengan pembunuhan itu dan tidak berani pergi ke gua darah pembunuhan. Tapi saya tidak menyangka anak ini begitu licik dan masuk ke lorong pada hari terakhir. Sudah terlambat untuk membuat pengaturan yang cermat sekarang, dan sudah terlambat untuk mengirim pesan kepada Danding dan Danbingyan. Namun, meskipun kita berhasil tepat waktu, kekuatan anak ini tidak rendah. Diperkirakan dia memiliki kekuatan tempur bintang 5 menengah, yang juga merupakan seorang jenius yang tak tertandingi. Jadi saya tidak bisa membiarkan Bingyan dan Ding-er mengambil resiko, karena Xiaoyan tidak layak untuk itu. Lagi pula, membunuh orang dan mencuri tungku bukanlah hal yang mulia. Lebih baik jangan biarkan Bingyan dan Ding-er tahu. Xiaoyan, mungkin orang lain tidak tahu kekuatan Anda, tetapi Anda bisa mengalahkan 4 dodi bintang 5 dari Istana Obat saya sendirian. Saya percaya bahwa Anda tidak akan mati dalam ilusi, dan Anda akan keluar hidup-hidup. Jadi saya menunggu Anda keluar. Adapun apakah Xiaoyan menduga bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh Istana Obat dan tidak menguntungkan Danding dan Bingyan dalam ilusi, Master Istana Obat sama sekali tidak peduli. Bagaimana jika dia menebaknya? Apakah ada bukti? Selain itu, dengan kekuatan Istana Xiao, apakah Xiaoyan berani menyerang Bingyan dan Ding-er di depan umum dan menantang Istana Obat secara terbuka? Terlebih lagi, kekuatan Bingyan dan Ding-er, bahkan para pengawal mereka bukanlah vegetarian.
Pada saat yang sama, di aula klan iblis jiwa yang tampaknya selalu diselimuti oleh warna hitam dan keanehan. Laporkan kepada tetua, Soyen dan 2 orang lainnya memasuki lorong gua darah pembunuh. Bagus sekali. Seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di dalam bayangan. Nadanya sangat dingin. Berada di level apa dia sekarang? Masih dalam tahap akhir bintang 4. Yah, dia punya nyali. Dia adalah seorang kultivator bintang 4 yang berani masuk. Tapi itu bukan tempat yang bagus. Meskipun Soyen seorang jenius, toh hanya ada 2 orang di sana. Sekalipun dia luar biasa dan mampu bertahan dari pembunuhan yang tiada habisnya, kita masih memiliki Hun Yingjue untuk bermain dengannya. Untungnya saya memiliki pandangan jauh ke depan dan telah memberi instruksi kepada Hun Yingjue. Anak itu akan bertindak sesuai keadaan. Tetua, Soyen sangat kuat. Saya khawatir Hun Yingjue adalah seorang jenius selangkah di klan kita. Jadi bagaimana jika terjadi kesalahan? Jangan khawatir, Hang Yingjue yang bisa membunuh orang lain. Adapun Soyen, seperti kata pepatah, mudah untuk menghindari tombak, tetapi sulit untuk bertahan terhadap panah dari kegelapan. Pria tua berjubah hitam itu berkata di sini, menutup matanya dan berhenti berbicara. Sosoknya tampak menyatu dengan kegelapan, membuat seluruh aula tampak lebih menakutkan. Di sebelah barat laut kota Joshi adalah aula cabang aliansi bayangan. Apakah Soyen masuk? Pemimpin aula cabang aliansi bayangan bertanya dengan suara serak. Ya. Sosok hitam setengah membungkuk dan menjawab dengan hormat. Jadi Soyen tidak menyembunyikan kekuatannya dalam pertempuran dengan para pembunuh yang kita kirim. Dan dia benar-benar di bawah bintang 5. Berapa levelnya sekarang? Dilihat dari auranya, dia masih berada di akhir 4 bintang. Yah, memang benar bahwa 50 tahun tidaklah cukup untuk naik dari bintang 4 akhir ke bintang 4 puncak. Bahkan jika dia bisa keluar dari gua darah pembunuh hidup-hidup, yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah bintang 4 puncak. Dalam hal ini, tampaknya tidak akan ada masalah bagi kita untuk mengirim pembunuh bintang 6 tingkat menengah dengan token Swansa tingkat pertama. Kepala istana itu bijaksana. Jangan bicara tentang kematiannya di sana. Selama dia keluar hidup-hidup, perintah Swansa tingkat pertama akan segera dilaksanakan. Ya. Pada saat ini, di saluran kolom cahaya hutan Joshi, sosok Soyen dan Longyi berangsur-angsur kabur dalam rotasi matahari, bulan, dan bintang berwarna darah, dan diteleportasi ke pusat hutan Joshi. Tidak lama kemudian cahaya putih menyala, dan mereka berdua telah melewati lorong dan mendarat di tepi sebuah alun-alun besar. Tidak lagi menekan auranya, Soyen yang telah pulih ke puncak 4 bintang merasakan kelegaan. Bila mendongak, lapangan itu dipenuhi kerumunan manusia yang padat. Ada yang manusia, ada yang monster, dan ada pula iblis. Kepala berwarna-warni itu membuat Soyen merasa seolah-olah berada di lautan bunga. Di tengah alun-alun terdapat panggung melingkar dengan diameter lebih dari 100 kaki dan tinggi sekitar 20 kaki. Dan berdiri tinggi di atas panggung adalah sebuah patung batu besar, memancarkan penindasan yang kuat. Soyen menarik Longyi dan berdiri di sana dengan tenang, memperkirakan dalam benaknya bahwa setidaknya ada 50.000 orang dan diam-diam mendecak lidahnya. Betapa tragisnya jika terjadi pertarungan berdarah antara lebih dari 50.000 do di puncak bintang 4. Bahkan seorang jenius pun akan merasa sulit untuk tidak merasa kewalahan. Memegang tangan Longyi yang sedikit gemetar, Soyen yang awalnya penuh percaya diri mau tidak mau merasakan banyak tekanan. Untungnya, meskipun jumlah orangnya banyak, terlihat jelas bahwa mayoritas berkumpul dalam kelompok 3 atau 5 orang, dan jumlah terbesar hanya belasan atau 20 orang yang berkumpul bersama. Soyen dan Longyi yang baru saja masuk yang ketakutan akhirnya merasa lega. Mungkin semua orang merasakan tekanan yang sama seperti Soyen dan tenggelam dalam penindasan yang tak terlihat. Jadi seluruh alun-alun tidak berisik.
Mata Xiaoyan sedang mencari-cari. Dia sedang mencari para jenius yang tak tertandingi itu. Sayangnya, menghadapi lautan manusia di depannya, Xiaoyan belum pernah melihat orang-orang itu sebelumnya. Jadi tentu saja dia tidak mendapatkan apa-apa. Saudaraku, saya yakin Anda baru saja menerima berita itu dan baru saja datang ke sini belum lama ini kan? Saat Xiaoyan masih berusaha keras mencari, sesosok tubuh malang mendekat. Dan itu tidak senonoh. Padahal sungguhan. Walaupun muka laki-laki itu penuh noda, ia tidak tampak jelek. Kalau diperhatikan lebih dekat, dia memang tampan sekali. Dengan bibir tipis, pangkal hidung mancung, dan sepasang mata indah bak bunga persi yang bersinar bak bintang. Dia jelas sangat menarik bagi wanita. Secara logika, orang seperti itu tidak bisa disebut kasar, tapi cara berpakaiannya benar-benar membuat Xiaoyan gelisah. Jubah abu-abunya yang compang-camping disampirkan begitu saja di sekujur tubuhnya dan kaki kirinya terlihat tidak mengenakan celana. Kaki celananya dipotong kurang dari 5 jari dari bagian pribadinya dan seluruh pahanya yang beberapa poin lebih putih dari paha wanita terekspos secara cabul. Sepasang sepatu kain di kakinya pastinya merupakan bukti terkuat telah menempuh perjalanan ribuan mil. Seluruh jari kaki berwarna hitam menonjol dari lubang, membentuk kontras tajam dengan warna putih paha. Ada apa? Orang malang itu menggelengkan kepalanya yang mungkin belum dicuci selama beberapa bulan. Bau yang tak sedap membuat orang di sekitarnya segera memberi jalan kepadanya. Dia tidak peduli sama sekali dan terus bertanya pada Xiaoyan. Apakah Anda takut dengan penampilan heroik saya? Xiaoyan menahan keinginan untuk muntah, mengangguk sopan dan bersiap untuk segera pergi. Hei sobat, mengapa saya merasa kita ditakdirkan bersama? Pria malang itu menaruh tangannya di bahu Xiaoyan, sehingga Long Yi segera menatap pria itu dengan waspada. Xiaoyan melirik tangan menjijikkan di bahunya. Kalau saja dia tidak tahu rinciannya, kalau saja dia tidak khawatir akan mendapat masalah sebelum benar-benar masuk ke ilusi itu. Kalau saja dia tidak khawatir tidak akan diizinkan mengambil tindakan di sini, dia pasti benar-benar ingin menendang orang menjijikkan ini pergi. Kita belum pernah bertemu sebelumnya, bagaimana mungkin kita ditakdirkan bersama? Jelas, bagaimana mungkin Xiaoyan ditakdirkan bersama orang seperti itu? Jadi Xiaoyan merasa dirinya berada di luar kemampuannya. Saya dapat melihat bahwa Anda berbeda di tengah kerumunan sebesar itu. Perkataan lelaki malang itu membuat hati Xiaoyan bergetar. Ia pun menghentikan langkahnya yang hendak mundur. Matanya setajam pisau saat dia menatap pria di depannya yang muncul entah dari mana. Kemudian keraguan melintas dalam benaknya. Apakah dia dari klan iblis jiwa? Seseorang dari aliansi bayangan? Seseorang dari istana obat? Saudaraku, jangan terlalu bersemangat. Ada alasan mengapa saya mengatakan kita ditakdirkan untuk bersama. Pria malang itu menepuk bahu Xiaoyan beberapa kali berturut-turut yang langsung meninggalkan beberapa bekas telapak tangan berminyak pada jubah hitam Xiaoyan. Kemudian, lelaki malang itu berkata dengan penuh semangat. Sayalah yang pertama masuk dan Anda. Meskipun ada lebih dari selusin orang yang masuk dari 8 lorong pada saat yang sama dengan Anda, tetapi dengan mata saya yang tajam, masih melihat dengan sangat akurat bahwa Anda melangkah turun 0,3 detik lebih lambat dari yang lain. Jadi Andalah yang terakhir yang memang pantas. Lelaki malang itu tersenyum memperlihatkan deretan gigi putih yang kontras dengan tubuhnya yang kotor. Lagi pula, posisi Anda saat muncul juga sama dengan posisi saya saat pertama kali masuk. Bahkan postur dan sudut kaki Anda hampir sama persis. Katakan pada saya, apakah kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu? Penjelasan pria malang itu membuat Xiaoyan memutar matanya. Ternyata orang ini adalah orang abnormal yang memiliki beberapa masalah mental atau masalah IQ. Jadi Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, namun tidak terlalu memikirkannya. Seorang pria yang dapat secara akurat mendeteksi perbedaan kecil pada langkah kaki belasan orang di tengah kerumunan. Bagaimana dia bisa sakit mental atau terbelakang?
Namun kalimat selanjutnya dari pria malang itu sekali lagi menguji batas saraf Sioyen. Sebenarnya, saya merasa bahwa saya memiliki takdir dengan Anda. Dan yang terpenting adalah temperamen. Temperamen seseorang adalah cerminan paling nyata dari orang itu sendiri. Setelah sekian tahun berkelana di dunia, saya baru menyadari bahwa temperamen Anda sangat mirip dengan temperamen saya. Orang malang itu makin bersemangat bicaranya dan air liurnya berterbangan. Ia tidak menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya semakin menjauh. Meskipun penampilan Anda sedikit lebih rendah dari saya, tapi temperamen Anda terpancar dari dalam diri Anda. Introvert, pendiam, dan melankolis. Semuanya seperti diri saya, jadi ini takdir kita. Orang malang itu akhirnya mendesah panjang, seakan-akan dia telah mengalami ribuan tahun dalam sekejap. Dan setelah semua perubahan di dunia, dia akhirnya mendapatkan orang kepercayaan dan mendesah tanpa henti. Apakah temperamen saya sangat mirip dengan orang malang seperti Anda? Mulut Sioyen terbuka selebar mulut kotak, seolah-olah dia tersengat listrik. Pikirannya dalam keadaan setengah gila dan dia baru tersadar saat melihat Long Yi menutup mulutnya dan tertawa. Omong kosong. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, bagaimana mungkin saya bisa sedikit mirip dengan Anda dalam hal temperamen? Kalau saya punya temperamen yang mirip dengan Anda, semua orang mulai dari Sun Er sampai Siuki pasti sudah lama mengusir saya ke tempat terpencil. Sioyen menjentikkan lengan bajunya karena malu dan jengkel dan ingin pergi sambil menarik Long Yi. Dan dia tidak ingin mendengarkan omong kosong dari pria yang gila dan menjijikkan seperti itu. Hei temanku, mengapa Anda pergi? Tunggu saya. Pria malang itu menyusulnya, matanya yang seperti bunga persik penuh dengan kebingungan. Saya menoleh ke belakang 500 kali di kehidupan saya sebelumnya, hanya untuk berpapasan satu sama lain di kehidupan ini. Jadi kita harus menghargai takdir yang kita temukan setelah menempuh perjalanan ribuan mil untuk menemukannya. Hargai kepala Anda, dasar orang gila. Sioyen bergumam kesal dalam hatinya tanpa menghentikan langkahnya sedikit pun. Tetapi begitu mendongak, betapa terkejutnya dia ketika mendapati lelaki malang itu sudah muncul di hadapannya pada suatu saat. Dengan tangan terentang, menghalangi jalan di depannya bagaikan induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Apa maksud Anda? Sioyen berhenti dengan kaki kanannya menginjak-injak debu. Sedikit amarah muncul di matanya yang gelap. Pertemuan adalah takdir. Masih ada waktu sebelum ilusi itu terbuka. Tidak perlu terlalu cemas. Saya tahu Anda masih sedikit waspada pada saya, jadi saya tidak menyalahkan Anda. Siapa yang memberitahu kita bahwa kita tidak saling kenal? Siapa yang memberitahu kita bahwa ini adalah tempat di mana kita harus waspada terhadap semua orang? Siapa yang memberitahu saya bahwa Anda adalah orang yang layak untuk saya percayai pada pandangan pertama? Pria malang itu sama sekali tidak peduli dengan kemarahan Sioyen dan terus mengoceh. Ngomong-ngomong, saya melihat Anda mengerutkan kening dan melihat ke kiri dan ke kanan tadi. Apakah Anda mencari seseorang? Bagaimana Anda tahu? Hati Sioyen bergetar, berpikir bahwa meskipun orang ini agak konyol, keterampilan pengamatannya cukup kuat. Hah, bagaimana saya bisa tahu? Itu kelebihan saya. Orang malang itu sedikit sombong. Dia mengulurkan tangannya untuk mengusap kepala Long Yi sambil tersenyum ramah. Anak kecil, siapa nama Anda? Long Yi menjauh, menghindari telapak tangan berminyak itu dan menatap pria yang tidak bisa dijelaskan ini dengan waspada. Namanya Long Yi. Sioyen melingkarkan tangan kirinya di sekitar Long Yi. Saudara Long, saya tidak mengatakan hal buruk kepada Anda, tetapi jika Anda ingin menemukan ibu anak ini, mengapa Anda tidak datang sendiri? Mengapa Anda harus membawa anak ini bersama Anda? Anak ini masih sangat muda dan Anda membawanya ke tempat yang berbahaya seperti gua darah pembunuhan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda pikirkan sebagai seorang ayah. Pria malang itu menatap Long Yi, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Saudara Long, mencari ibu anak ini. Apa-apaan ini? Sioyen tertegun. Hah,
Apakah tebakan saya salah? Orang malang itu sedikit tertegun. Suen melirik lelaki malang itu. Tentu saja tidak. Pertama-tama, nama keluarga saya bukanlah Long, melainkan Sio. Dan kita di sini bukan untuk mencari ibu dari anak manapun. Kita di sini untuk mendapatkan pengalaman. Salah paham. Saya lihat Anda sedang mencari orang di mana-mana. Terus saya berpikir Anda ke sini membawa anak kecil untuk mencari ibunya yang kabur. Ternyata saya salah. Maaf ya. Orang malang itu menggaruk kepalanya yang berminyak dengan tangannya dan tersenyum canggung. Suen melotot tak berdaya ke arah lelaki malang itu, namun pada saat yang sama dia merasakan. Walaupun orang malang ini cukup menyebalkan, dia nampaknya tak punya tujuan apapun untuk mendekatinya. Jangan marah. Orang malang itu merasa malu sejenak, lalu segera kembali ke keadaan normalnya. Jika Anda tidak mencari seseorang, bagaimana mungkin saya berpikir seperti itu? Jadi itu tetap salah Anda sendiri. Tanpa menunggu Suen melotot, lelaki malang itu langsung bertanya. Bagaimana? Coba saya tebak siapa yang Anda cari. Masih tanpa menunggu Suen bereaksi, dia langsung berkata. Hanya kalian berdua. Jika kalian tidak memiliki kekuatan luar biasa atau keterampilan menyelamatkan nyawa atau kekuatan yang kuat untuk mendukung kalian, sungguh tidak mudah untuk bertahan hidup dalam ilusi. Saya rasa kalian pasti mencari seorang jenius yang kalian kenal, yang menurut kalian mungkin bisa menjadi pendukung kalian. Melihat kilatan keterkejutan di mata Suen, lelaki malang itu merasa puas. Bagaimana? Apakah tebakan saya benar? Suen tiba-tiba menjadi tertarik pada pria malang ini karena dia menyebutkan kata jenius. Dia memutuskan untuk menggoda lelaki malang itu. Kalau begitu, bisakah Anda menebak jenius mana yang sedang saya cari? Lelaki malang itu langsung terdiam, namun ia segera mengemukakan argumen yang meyakinkan. Anda jelas-jelas berusaha mempersulit saya. Ada begitu banyak orang jenius biasa, orang jenius hebat, dan orang jenius yang tak tertandingi. Meskipun ada beberapa yang tidak saya kenal, bagaimana saya bisa tahu yang mana yang Anda cari? Anda tahu dan mengenali mereka semua, benarkah itu? Mata Suen berkilat karena terkejut, dan dia berpikir dalam hati, jika memang itu benar, alangkah baiknya kalau dia mau mengajaknya melihat seperti apa rupa para jenius yang tak tertandingi itu. Setidaknya dia tidak akan bertemu mereka dalam ilusi dan tidak tahu seperti apa rupa mereka. Benar? Saya tidak melebih-lebihkan. Dalam hal ini, jika saya Jing Wusen mengatakan saya yang kedua di benua Dodi, tidak ada yang berani mengatakan saya yang pertama. Pria malang itu bereaksi sangat kuat terhadap pertanyaan Suen. Tanpa diduga, setelah mendengar kata-katanya, reaksi Suen bahkan lebih kuat daripada reaksi pria malang itu. Ia menatap kosong pada laki malang di depannya yang kotor dan berminyak, seolah-olah dia tidak pernah mandi. Matanya terbelalak dan dia hampir tidak mempercayai telinganya. Anda bilang nama Anda Jing Wusen? Iya, tak berasap dan tak berdebu, persis seperti tubuh saya. Jing Wusen. Pria malang itu jelas sangat narsis dengan namanya, tetapi ketika dia melihat ekspresi Suen yang bahkan orang bodoh pun dapat mengerti, dia langsung mengerutkan keningnya yang sangat indah dan merasa sangat kecewa. Hanya saja saya tidak mandi selama 2 tahun. Apa perlu ribut-ribut seperti itu? Saya pikir Anda adalah orang yang ditakdirkan dan ingin berteman dengan Anda. Tapi saya tidak menyangka Anda adalah orang yang sangat vulgar. Tiba-tiba melihat bahwa pria malang bernama Jing Wusen itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Suen merasa malu dalam hatinya, berpikir bahwa dia benar-benar vulgar. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya sebagai tanda meminta maaf dan berkata dengan serius. Maaf atas kehilafan ketenangan saya sesaat, Saudara Jing. Melihat Suen seperti ini, Jing Wusen segera menunjukkan sedikit rasa terima kasih dan awan gelap di wajahnya segera menghilang tanpa jejak. Sudah saya bilang, bagaimana mungkin orang yang saya sukai bersikap vulgar seperti itu? Tapi itu bukan salah Anda. Selera unik saya memang bukan sesuatu yang bisa diapresiasi oleh orang biasa.
Ngomong-ngomong, jangan panggil saya Saudara Jing, panggil saja Wu Chen. Dan saya belum menanyakan nama Anda. Xuyen terdiam cukup lama dan menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa memahami Jing Wu Chen. Setelah beberapa saat dia berkata, nama itu hanya nama sandi dan saya adalah orang yang tidak dikenal, jadi tidak layak disebutkan. Walaupun Xuyen tidak merasakan adanya permusuhan dari Ji Wu Chen sejak mereka bertemu sampai sekarang, mereka sama sekali tidak memiliki persahabatan. Belum lagi mereka akan memasuki gua darah pembunuhan, jadi Xuyen tetap bersikap hati-hati. Setelah ragu sejenak, dia tidak bermaksud menyebutkan namanya. Oh, misterius sekali. Nama belakang Anda Xiao. Mungkinkah Anda orang itu? Jing Wu Chen menatap Xuyen dengan seksama. Alisnya berkerut dan setelah beberapa lama dia perlahan mengendurkan alisnya, tersenyum pada diri sendiri. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak mencolok seperti Anda menjadi tokoh legendaris dengan nama belakang Xiao? Sosok legendaris dengan nama belakang Xiao? Xuyen tertegun dan tidak bereaksi sejenak. Saya rasa Saudara Xiao, nama yang Anda pilih jelas pasti jelek sekali. Dan Anda malu mengatakannya. Jing Wu Chen menatap ekspresi Xuyen yang agak bingung, tertawa terbahak-bahak dan segera mencari alasan yang membenarkan dirinya sendiri. Memberikan nama itu sangat khusus dan membutuhkan banyak pengetahuan. Tidak semua orang bisa memberikan nama yang begitu bagus seperti nama saya. Pikiran Xuyen langsung dipenuhi garis-garis hitam. Dia menahan tawanya dan melirik ke langit yang sudah mulai meredup. Dia berpikir dalam hatinya, dia tidak bisa lagi meneruskan omong kosongnya dengan Jing Wu Chen. Dia harus mencari tahu tentang situasi beberapa jenius yang tak tertandingi sesegera mungkin. Jadi dia mengepakkan tinjunya dengan tulus dan berkata, Saudara Jing, berhenti. Sebelum Xuyen sempat menyelesaikan perkataannya, Jing Wu Chen mengangkat tangannya untuk memotongnya. Sudah saya bilang, jangan panggil saya Saudara Jing, panggil saya Wu Chen. Kemudian dia berkata dengan tidak senang. Entah kita orang asing dan tidak ada seorang pun yang saling kenal. Atau Anda memperlakukan saya sebagai teman dan memanggil saya Wu Chen. Xuyen tersedak sejenak, berpikir bahwa Jing Wu Chen benar-benar aneh. Dia tersenyum pahit dan mengganti topik pembicaraan. Saudara Wu Chen, tidak lama lagi ilusi itu akan terbuka. Saya ingin bertanya tentang beberapa orang. Bertanya tentang beberapa orang? Apakah Anda tidak akan menemukan seorang jenius yang bisa diandalkan? Saya hanya ingin bertanya karena saya penasaran. Bukankah Anda bilang Anda hampir mengenali semua orang jenius itu? Tentu saja. Katakan pada saya, yang mana? Jing Wu Chen dengan bangga meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Nona Long, Zhen Jian, Hun Don, dan Bing Yan, dan Hun Yingjue. Xuyen mengucapkan nama-nama itu satu persatu. Setiap kali mendengar nama itu, wajah Jing Wu Chen berubah, terutama saat mendengar kata-kata dan Bing Yan. Wajahnya berubah menjadi abu-abu. Dia menatap Xuyen dengan tak percaya dan bahkan tergagap saat berbicara. Apa hubungan Anda dengan mereka? Tidak ada hubungan. Xuyen berkata dengan santai. Mereka sangat terkenal, jadi saya ingin mencari tahu. Tapi Anda lebih baik jika saya bisa melihat mereka. Jadi begitu. Saya jadi takut setengah mati. Jing Wu Chen menepuk dadanya dan sebuah kerumitan yang nyaris tak terlihat melintas di matanya. Namun itu menghilang dalam sekejap dan dia menghela nafas panjang. Sepertinya semua orang sama saja menyembah berhala dan mengagumi para jenius yang tiada tara. Xuyen mengangguk penuh semangat sambil berpikir dalam hati. Saya tak bisa bilang kalau saya ingin menantang atau membunuh mereka. Bukankah Jing Wu Chen akan sangat takut setengah mati kalau saya melakukan itu? Tidak masalah, ikutlah dengan saya. Jing Wu Chen melambaikan tangannya pada Xuyen lalu menerobos kerumunan dan menuju ke pusat alun-alun. Ini adalah klan api iblis, klan petarung yang kuat dari klan iblis. Mereka adalah satu-satunya ras selain para alkemis yang dapat menggunakan api binatang untuk memperkuat serangan mereka. Jangan memprovokasi mereka kecuali benar-benar diperlukan. Ini adalah klan pedang berduri dari klan manusia. Meskipun mereka tidak setenar aliansi bayangan,
Keterampilan membunuh mereka benar-benar kelas 1. Hanya saja mereka biasanya tidak akan mengambil tindakan tanpa dendam. Tidak seperti aliansi bayangan akan membunuh hanya demi uang. Ini adalah klan roh iblis dari klan iblis. Meskipun tidak banyak orang di sini, masing-masing dari mereka terkenal dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Jing Wuchen terus memperkenalkan mereka kepada Xiuyan sambil menerobos kerumunan. Meskipun orang ini terlihat ceroboh, dia benar-benar mengenal semua kekuatan utama dengan sangat baik. Ini menyelamatkan saya dari banyak masalah. Kalau tidak, saya tidak akan mengenal siapapun dan resikonya akan jauh lebih besar setelah masuk. Xiuyan mendengarkan perkenalan Jing Wuchen dan merasa bahwa Jing Wuchen benar-benar memperlakukannya sebagai seorang teman. Awalnya dia tidak terlalu waspada, namun lama-kelamaan dia mulai merasa bersyukur dalam hatinya. Pada saat ini, Xiuyan menemukan manfaat dari kekotoran Jing Wuchen karena cukup sulit untuk melewati tempat yang padat penduduk dengan puluhan ribu orang ini. Tetapi itu sama sekali bukan masalah bagi Jing Wuchen. Dimanapun Jing Wuchen lewat, orang-orang yang berusaha menghindarinya, bahkan mereka yang tidak mau menyerah pun dikalahkan oleh langkahnya. Dia berhasil dengan mudahnya mengukir jalan melalui alun-alun yang ramai bersama Xiuyan dan Long Yi. Namun di belakang mereka ada banyak sekali tatapan mata penuh kebencian, bagaikan duri yang membuat Xiuyan terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Dia menundukkan kepalanya dan menutup hidungnya, mengikuti Jing Wuchen dari dekat. Jika penampilan bisa membunuh, Xiuyan dan yang lainnya, terutama Jing Wuchen, mungkin tidak tahu berapa kali mereka telah masuk neraka. Saudara Jing, saya menghargai antusiasme Anda, tetapi apakah Anda tidak takut menyinggung banyak orang? Panggil saya Wuchen. Saya sudah menekannya berkali-kali, tapi Anda tetap tidak berubah. Jing Wuchen dengan marah mengoreksi cara Xiuyan menyapanya, lalu berkata dengan nada rendah dan meremehkan. Bagaimana saya bisa menyinggung mereka? Saya baru saja akan berjalan mendekat dan sebelum saya bisa berkata tolong beri jalan, mereka secara otomatis memberi jalan. Apakah mereka akan menyalahkan saya? Kekeliruan yang nyata ini tampak masuk akal ketika Jing Wuchen mengatakannya dengan nada yang benar. Jadi Xiuyan dan Long Yi menatap pria nakal ini dengan takjub dan dia diam-diam mengaguminya dalam hati mereka. Apakah Anda benar-benar tidak khawatir sama sekali? Xiuyan tak dapat menahan diri untuk tidak ingin memastikan. Lalu, mengapa Anda begitu gugup saat mendengar nama-nama yang saya sebutkan tadi? Bagaimana ini bisa dibandingkan? Jing Wuchen jelas merasa sedikit terganggu dengan terungkapnya rahasianya oleh Xiuyan. Siapa orang-orang itu? Mereka semua jenius yang tak tertandingi dan kemungkinan besar akan keluar hidup-hidup. Jika saya menyinggung mereka, saya akan melarikan diri setelah saya keluar. Adapun yang ini, Jing Wuchen melihat sekeliling, dia mendengus dengan nada menghina. Jumlah orang yang berhasil selamat dapat dihitung dengan 10 jari saya. Kalau begitu, apa pentingnya jika saya menyinggung mereka? Kata-kata Jing Wuchen yang sangat cerdik membuat Xiuyan dan Long Yi tercengang. Jangan menatap saya seperti itu, jika tidak saya akan bangga. Melihat tatapan terkejut Xiuyan dan Long Yi sebagai kekaguman, Jing Wuchen mengangkat kepalanya lebih tinggi dan menggelengkan kepalanya dengan lebih anggun. Dan jalan di depan menjadi semakin lebar. Tapi Anda harus berhati-hati dan menundukkan kepala sebisa mungkin. Jangan memberi mereka kesan yang terlalu dalam. Jing Wuchen tiba-tiba merendahkan suaranya. Kenapa? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa hanya sedikit dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup? Long Yi bertanya dan bingung. Tentu saja tidak ada masalah untuk keluar, tapi Anda tidak ingin dicabik-cabik oleh mereka di sana, kan? Bagaimana dengan Anda? Apa Anda tidak takut? Xiuyan merasakan hangat di hatinya dan kesan baiknya terhadap Jing Wuchen meningkat pesat. Saya punya cara saya sendiri dan mereka tidak ingin mengotori pisau mereka. Jing Wuchen meniup peluit keras kepada seorang wanita di sebelahnya, berbalik dan berkata dengan bangga. Selalu ada orang yang tidak keberatan mengotori pisaunya. Xiuyan sering menyentuh hidungnya dan sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Jing Wuchen tentang melakukan apa yang diinginkannya.
Jadi apa? Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa bertarung bukanlah kelebihan saya, tetapi dalam hal melarikan diri, hanya sedikit orang yang dapat menandingi saya. Wajah Jing Wuchen penuh dengan kebanggaan. Jadi, meskipun saya menganggap Anda sebagai teman, jika saya benar-benar menghadapi bahaya di sana, saya pasti akan lari menyelamatkan diri. Seperti kata pepatah, suami dan istri adalah burung yang senada, tetapi ketika bencana melanda, mereka terbang terpisah. Jadi jangan harap saya akan membantu Anda menangkis pedang dan senjata api. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Minar sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.